Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada orang melemparkan syubhat, mengucapkan selamat Natal dibolehkan, artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Isa. Allah pun mengucapkan selamat kepada Isa dalam surah Maryam. Ini syubhat yang sesat dan kufur, ya. Allah menyebutkan, sekarang kita lihat ayatnya di surah Maryam, surah 19 ayat 15 dan ayat 33. Antum lihat surah Maryam surah 19. Di sini Allah menyebutkan wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Sejahtera atasnya ketika dia dilahirkan, ketika dia meninggal dan ketika dibangkitkan ketika dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kemudian di ayat 33-nya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan sejahtera atasku ketika aku dilahirkan, ketika aku meninggal dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ayat ini menjelaskan tentang kesejahteraan Nabi Isa ketika lahir, ketika mati, dan ketika dibangkitkan. Apakah ada dalam ayat ini tentang ucapan selamat Natal? Ada tidak? Hanya orang yang bodoh dan tolol yang mengatakan. Gak ada. Dari seluruh tafsir gak ada seorang pun yang menafsirkan demikian. Kecuali orang-orang Syiah yang memang dia dekat dengan orang Nasrani dan Yahudi. Kecuali orang Syiah mengatakan demikian. Kalau orang dia memahami tentang ini, nggak ada. Dan yang dipahami, ada nggak di zaman Nabi Isa itu, ya di zaman Nabi Isa orang merayakan Natal, ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Dan juga berselisih antara mereka, apa benar tanggal 25 Desember perayaan Natal lahirnya Nabi Isa? Lahir Nabi Isa di saat musim kurma baru tumbuh. Musim kurma baru tumbuh kapan? Di musim dingin atau di musim panas? Musim panas. Di musim panas itu bulan Agustus, bukan bulan Desember. Desember musim dingin, bulan Agustus. Dan itu berselisih. Dan yang dilakukan oleh orang Nasrani, mereka melakukan demikian. Mereka tujuannya menjadikan Isa sebagai Tuhan dan juga sebagai anak Tuhan. Diingkari oleh Allah dalam Al-Quran, dan Nabi Isa mengingkari. Antum lihat di sini. Jadi ayat itu nggak berdiri sendiri, kita lihat dalam surah Al-Maidah. Antum lihat surah 5 Al-Maidah. Karena di Indonesia ini, saya tahu pertanyaan ini karena di Indonesia ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang sesat ini di Indonesia. Dan dia sebagai tokoh lagi, ya. Dia sebagai ustadznya Syiah. Ya. Antum lihat dia surah Al-Maidah ayat 116 ayat 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Allah, wa idh qala Allah ya Isa, ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apa jawab Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Enggak pernah Isa mengatakan kepada pengikutnya, jadikan aku sebagai Tuhan, jadikan ibuku sebagai, enggak pernah ada. Tidak pernah. Ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq, maha suci engkau dan tidak ada hak bagiku untuk mengatakan kepada engkau apa yang aku enggak punya hak padanya. In kuntu qultu faqad 'alimta, seandainya aku berkata demikian, engkau tahu ucapanku. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah zat yang mengetahui semua yang gaib. Orang Nasrani mengatakan Tuhan itu satu apa tiga? Tiga. Orang Nasrani mengatakan Tuhan itu apa? Tiga. Allah mengatakan tentang orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, kafir atau tidak? Kafir. Sekarang kita lihat ayatnya. Di surah Al-Maidah juga antum lihat. Supaya antum tahu dalilnya. Enggak kata orang dan enggak mudah dimasukkan syubhat.
Antum lihat di surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harama Allahu 'alal jannah wa ma'wahu nar wa man lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu adalah Isa bin Maryam. Artinya Isa bin Maryam itu sebagai Tuhan. Telah kafir. Dan Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak punya penolong. Kemudian di ayat 73-nya Allah ulangi lagi, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu unsur yang tiga. Mereka orang-orang Nasrani mengatakan bagaimana? Ada Tuhan apa? Tuhan Bapa. Yang kedua, Tuhan Anak. Terus Rohul Kudus. Tiga. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada ilah melainkan hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Wa illam yantahu amma yaquluna lamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Dan apabila mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, sungguh-sungguh mereka yang kafir itu kami akan timpakan azab yang pedih. Ini surah Al-Maidah ayat 73. Jadi sama sekali nggak ada pengucapan selamat Natal dalam Al-Quran, tidak ada, dalam Sunnah tidak ada. Jadi kalau dia menafsirkan demikian, tafsir yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada. Seluruh ulama menjelaskan tentang haramnya mengucapkan selamat Natal, haram. Karena pengucapan ini mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Karena pengertian mereka tentang Isa itu bagaimana? Beda dengan pengertian umat Islam. Kalau umat Islam mengatakan Isa itu merupakan nabi dan rasul dari nabi-nabi dan rasul, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa bukan Tuhan. Tapi menurut pengertian orang Nasrani bagaimana? Beda dengan umat Islam. Beda dengan umat Islam. Jadi pernyataan ini pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Meskipun dari ulama atau majelis ulama yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan, ini pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Pernyataan yang kufur. Karena nggak boleh mengatakan lahirnya anak Tuhan, nggak boleh. Karena pengertian mereka Isa sebagai anak Tuhan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan mereka juga mengatakan bahwa Isa juga sebagai Tuhan bagi mereka. Secara syariat nggak ada dan Nabi Isa nggak mengajarkan demikian. Secara akal pun nggak bisa diterima. Bagaimana satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu? Akal nggak bisa terima. Jadi pengucapan selamat tahun baru lainnya juga nggak boleh. Kita nggak boleh mengucapkan selamat itu hadir juga nggak boleh. Hadir dalam perayaan Natal, hadir dalam perayaan tahun nggak boleh. Antum lihat dalam surah Al-Furqan, antum lihat semuanya buka. Yang bawa Quran, yang bawa mushaf, surah Al-Furqan surah 25 ayat 72. Al-Furqan surah 25 ayat 72 Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan, yang tidak hadir az-zur. Az-zur itu ditafsirkan oleh para mufassirin. Mana yang pertama zur, kebohongan. Mana yang kedua zur diartikan oleh para mufassirin dengan musik-musik dan lagu. Yang ketiga, mana zur artinya perayaannya orang-orang kafir, nggak boleh kita hadir. Nggak boleh hadir. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perayaannya orang-orang musyrik dan orang kafir, nggak boleh kita hadir. Nggak boleh kita ikut mengucapkan selamat kepada mereka, nggak boleh. Jadi walladzina yashhaduna dzura walladzina yashhaduna dzura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melewati perbuatan dan perkataan yang sia-sia, mereka lewati dengan cara orang-orang yang terhormat, yang mulia. Lewati perbuatan itu. Jadi kita nggak boleh. Dan ini penjelasan para ulama tentang ini dan fatwa para ulama tentang haramnya. Dan kalau antum mau lihat lagi penjelasan lebih rinci lagi dengan dalilnya, itu dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Iqtida' as-Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim.